warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat muda kreatif, selamat datang di Podcast Uniba. Ruang baru kita untuk berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru dari seluruh sivitas akademika Universitas Islam Batik Surakarta. Bareng aku hari ini, Renova Amanda, host podcast pada hari ini. Aku bangga banget nih menjadi podcast host pada hari ini, dikarenakan kita kedatangan tamu-tamu spesial. Mereka 4 wanita yang gak hanya cantik nih, mereka hebat, kuat, cerdas, dan berprestasi. Mereka baru saja membawa nama Universitas Islam Batik Surakarta lewat keberhasilan mereka lolos pendanaan PKMPN 2025. Mereka adalah contoh bahwa perempuan itu bukan hanya bisa bersuara, tapi juga bisa berkarya, berdampak, dan juga membawa perubahan. Dan hari ini kita bakal ngulik perjalanan mereka dari awal sampai akhirnya bisa berdiri tim Universitas Islam Batik Surakarta PKMPN 2025 yang resmi didanai oleh Belgawa Kemendesaintek 2025. Oke, episode kali ini wajib kalian dengar karena ceritanya penuh energi, passion, kerja keras, dan pastinya banyak kejutan. Oke, sebelum kita mulai nikah, halo apa kabar semuanya? Hai. Dari kuliah atau dari mana ini kak? Dari kuliah. Pastinya ya, ada kelas ya kak? Ada. Kesibukannya apa nih kak? Setelah kuliah mungkin atau selain kuliah ya? Kerjain skripsi sih kita. Skripsi kak? Iya, skripsi. Semester berapa sih kak? 7. Semester 7? Kakaknya? Semester 5 Semester 5? Iya, semester Magang? 5. Iya, Iya, magang ya? magang. Dimana kak kamu beritahu? di notaris Di notaris berapa bulan itu kak? 1 bulan. Itu kalau kayak gitu tuh pas kalian libur atau kalian ambil matkul nih? Waktu kita libur. Wajib itu ya kak? Ya wajib dari kampus. Ini udah selesai atau masih nih? Udah selesai dong. Oh iya, alhamdulillah. Ini kalian udah makan siang belum nih pastinya? Udah. Alhamdulillah. Oke, pastinya kalian sudah semangat banget nih untuk ceritain gimana perjalanan kalian dari mulai sampai selesai. Oke, kalian siap? Siap. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, sebelum ke pertanyaan pertama nih kak, boleh dong kenalin dari ketuanya sampai ke anggota-anggotanya? Boleh? ya? Boleh. Oke, dimulai dari ketuanya nih. Mana nih kakak ketua? Oke, silakan kak. Halo semuanya, aku Ega Nanda Okta Atalia, semester 7, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Uniba Surakarta. Halo, aku Megna Octavia dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi semester 7. Halo semuanya, kenalin aku Eleri Febriana Vincentia dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 5. Halo semuanya, aku Erika Marcelena, semester 5 dari Fakultas Hukum. Oke, nih kalian udah kenal kan? Pasti kalian udah gak sabar nih dengar cerita kakak-kakak yang sangat hebat banget karena mereka lolos PKMPN 2025. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya kak. Boleh dong cerita ide PKM ini muncul dari mana? Dan siapa yang pertama kali mengusulkan? Juga gimana akhirnya kok kalian bisa sepakat untuk mengambil tema itu? Dan yang paling seru, tantangan apa nih yang kalian hadapi selama menjalani PKM ini? Oke, aku jawab ya sebagai ketua nih. Pertama itu kan ada info PKM dari Belmawa itu. Kita semua satu Uniba tuh kayak, ayo dong ikut gitu kan. Waktu itu aku main ke Cepogo, terus lihat tuh di sana tuh ada pasar sayur Cepogo. Di situ banyak banget tuh kayak limbah-limbah sayuran yang masih seger-seger tapi belum dimanfaatin. Habis itu aku pulang, aku bilang sih sama dosen pembimbingku Bu Riana. Lah, iya, terus Bu itu di sana banyak limbah bisa dimanfaatin enggak ya? Apalagi fun fact-nya tuh kita program studinya kan akuntansi sama hukum nih, bisa nggak ya kita? Oh iya, kayak itu kan linjur banget ya kak. Iya. Itu biasanya harusnya pertanian atau gitu ya kak ya? Bisa enggak nih, maksudnya gimana, kan kita bingung tuh. Terus abis itu, oh bisa dimanfaatin aja. Terus kita cari tuh data di sosmed kayak gitu. Datanya ternyata di sana tuh banyak ibu rumah tangga yang belum punya penghasilan kan. Habis itu bisa nih kita kayak diskusi sama dosen pembimbingnya sampai tengah malam kita telepon untuk itu nyusun proposal. Kayak diskusi dulu gitu ya kak. Terus apa nih gitu solusinya dari limbah ini, dari limbah terus sama dari ibu rumah tangganya juga banyak yang belum memiliki penghasilan, kita kasih solusi. Ternyata dari beliau, dari Bu Riana itu ngasih solusi gimana kalau kita buat ekoenzim dijadiin karbo ekoenzim.
jadi nanti bisa dijual. Oh iya, judulnya apa sih Kak PKM-nya? Penguatan ekonomi rumah tangga. Ibu-ibu PKK Desa Desa Meliwis. Meliwis. Desa Meliwis ya Kak? Iya. Itu di mana ya Kak, kalau boleh tahu? Boyolali. Oh, Boyolali. Iya. Ya, jauh juga ya Kak. Dingin gitu. Oh iya, jadi kalian nih bolak-balik nih dari Surakarta ke Boyolali, Surakarta Boyolali nih. Iya, Udah kurang lebih berapa kali nih Kak? Tapi kita Kalau dihitung senam. sih 10 lebih sih. Lebih 10 lebih, 10 Iya lebih. sih, mulai dari pastinya koordinasi Iya sampai sih. evaluasi gitu ya Kak. Iya. Nah, kenapa nih kok akhirnya memilih desa tersebut dari sekian banyaknya desa dan juga banyak juga kan ya Kak desa-desa di Surakarta. Kenapa kalian memilih desa tersebut? Apa ada kebutuhan khusus, observasi tertentu atau emang cocok nih dengan tema PKM kalian yang diceritain tadi? Karena main tadi kan lihat itu di situ ada pasar Cepogo gitu kan, terus kayak banyak banget limbah tadi, ya udah di situ aja. Kalau di daerah Solo itu kan jarang gitu kan ya sayur-sayur yang masih seger-seger, apalagi di sana terkenalnya pasar sayur kan. Nah itu ya udah kita ke situ aja sekalian, dingin juga. Ya, dari limbahnya itu ya Kak, oh Iya. ada limbah tadi malah ada peluang gitu ya Iya, Kak. iya, Nah, betul. Oke nih, kita masuk ke bagian yang paling favorit. Selama perjalanan PKM nih Kak, pengalaman yang paling apa ya istilahnya anak sekarang, dar-der lah ya intinya, pasti dari internal ataupun apa. Boleh nih diceritain gimana kok kalian itu bisa bertemu atau menjadi suatu tim nih? Kan beda-beda ya Kak, tadi Iya. dari akuntansi dan juga hukum, dan itu sangat amat nggak cocok lah ya kalau orang-orang bilang kan Nggak itu dari relate ya. dari pertanian atau peternakan mungkin ya, Iya, mungkin atau masuk gimana akal kan ya. masalah. Lah ini kok dari akuntansi ke hukum, Hukum. boleh nih Kak cerita-cerita. Pengalaman seru ya, kalau pengalaman seru selama perjalanan kegiatan PKM kita tuh sebenarnya banyak banget Kak. Mungkin kalau kita ceritain Gak beda bakal banget, cukup itu kan sih isi waktu. durasinya. Terus sedikit Jadi, aja nih buat teman-teman. Apa karena tadi background kita yang satu dari hukum, yang satu dari akuntansi itu sebenarnya awal kita punya struggle ya Kak ya dari situ, soalnya kita nggak tahu apa-apa nih pengolahan limbah jadi ekoenzim itu gimana. Kita benar-benar ibaratnya awam banget soal itu kan. Makanya awal-awal itu kita dikarantina dulu sama Bu Riana. Kita dibawa ke Cangkringan Merapi. Jauh banget Kak. Ya, Dan untuk- itu benar-benar observasi ya. di Iya, situ. observasi harus apa namanya bikin ekoenzim tuh belajar dari awal bener-bener dari bener-bener limbah sayur. Di sana tuh ternyata ada tempat apa ya Kak ya, kayak pengembangan pertanian gitu kan. Jadi kan limbah sayurnya banyak. Jadi kita di situ kayak ngebuat dari awal, terus ada kejadian lucu. Sampai di kamu ada pastinya. Kayak aja deh aku nggak tahu. Gimana gitu? Jadi kan kita PKM itu kan jangka waktunya tuh bentar ya, 4 bulan aja, dan buat ekoenzim itu 3 bulan. Sedangkan kan itu nggak cukup kan kalau cuma satu kegiatan itu aja. Jadi kan gimana nih caranya dari kita anak akuntansi dan hukum itu mempercepat proses pembuatan ekoenzim, Fast track lah padahal caranya. Iya, iya. padahal itu anak pertanian kan harusnya. harusnya itu. Kita kesana belajar, ternyata tuh ada bakteri khusus 30 bakteri digabungin jadi satu di sana. Dan itu ternyata kita nggak tahu, pikirnya bakteri oke lah kayak biasa gitu. Ternyata itu ada tong besar gitu, dibuka baunya. Itu Terus bener-bener gimana itu aku Kak? Pasti yang ambil kan aku sama Kak Ega kan. Jadi mereka berdua di depan karena beda tugas ya. Yang ngambil aku sama Kak Ega, pas dibuka aku sama Kak Ega agak kaget kan, bener-bener nusuk di hidung, bener-bener kayak langsung bener-bener gitu. Kita lihat-lihatan kan, banget gitu. Iya. kaget aja ya, karena kan nggak pernah nih, kita kan biasanya buku paling di tempat Iya. persidangan kan pastinya, terus apa ini pasti kayak gitu Kayak ya. anak akuntansi paling kan ya kursinya tabel, Iya, iya, Excel. Itu Ini kita bener-bener langsung terjun, kita bikin ekoenzimnya dari awal sampai akhir. Kaget kan? Tapi Kita asik, kaget justru sih. asiknya di situ kan. Iya asli. Kayak kira, oh ini namanya ini ya, oh ini namanya ini ya, gitu. Kita jadi tahu. Dari tadi ya kan akuntansi nih sama hukum. Nah, apa sih dampak dari kalian? Maksudnya kalau akuntansi apa nih kalian maksudnya, misal keuangannya, terus hukum itu apa, itu versi kalian aja sih Kak. Dampak yang kalian rasain setelah ikut itu. Kalau dari akuntansi kan nyusun RAB gitu ya, jadi itu job desk dari akuntansi sih, sama dibantu sama ketuanya juga. Oh itu juga ada Kak? Ada dong. Jadi mulai dari laporan-laporan gitu pasti ada? Ada. Kita penguatan ekonomi nih. Oh iya, iya. RAB Bener nanti juga sih. sampai ke harga pokok penjualan produknya itu nanti kan kita juga hitungin. Jadi ada apa
akuntansinya juga sih. Iya kak, kalau boleh tahu Bu Riana itu siapa kak? Boleh diperkenalkan nih sama Itu teman-teman? dosen akuntansi. Dosen akuntansi. Iya, dosen pembimbing kita juga waktu Yang PKM. idenya wow. Iya. Atau Dari di beliau ya bawah. pasti. Iya. Dari beliau. Baik kak, ngomong-ngomongin Bu Riana nih, apa nih peran dosen pembimbing kalian? Gimana arahan beliau selama proses penyusunan hingga pelaksanaan? Dan ada arahan yang paling membekas, mungkin orang itu kan beda-beda ya kak, mungkin Iya. atau dia yang agak-agak marah-marah atau gimana, atau yang saking baiknya sampai kalian berhasil sampai di titik ini itu apa nih kak? Alhamdulillah puji Tuhan ya, Bu Riana tuh dosen pembimbing yang suportif banget kak. Jadi setiap kita ada sedikit struggle atau di kegiatan kita perlu pendapat dari beliau tidak cuma membuka pintu di ruangannya aja, tapi selalu sedia kita chat via WhatsApp. Oh, sampai di WhatsApp dan telepon Iya, ya, kita kan iya. punya grup. Dianterin sampai ke Cangkringan tadi itu, dianterin sama Bu Riana. Dan modal tuh full Briana. Iya. Luar biasa sih. Jadi sangat suportif, sangat membantu kita sekali. Jadi kalau ditanya Bu Riana perannya apa, menurut kita Bu Riana berperan sekali sih untuk kita, Pasti ngarahin ya. kita kayak gitu. Bener-bener dosen Iya, dosen pembimbing ya, di bener-bener balik ngebimbing. ini. Mungkin teman-teman kita akan mendatangkan Bu Riana di episode selanjutnya nih, boleh kan ya? Oke Jadi takut. Gak apa-apa loh, Bu Riana. Boleh nih dijelaskan kegiatan selama PKM itu apa kak? Ini inti paling inti sih. Kalau boleh nih dari proses pelatihannya gimana? Kalau boleh juga proses pembuatan si Iya. Oke, boleh nih. Boleh banget dong kak pastinya. Kan tujuan kita di sini mau berbagi pengalaman kita ya. Kegiatan inti dari PKM PKM kita tuh ada tiga inti. Ini di luar dari kita bolak-balik tadi ya, bolak-balik 10 kali tadi itu ada 3. Yang pertama itu sosialisasi dan pendampingan pembuatan ekoenzim itu sendiri. Yang pertama, terus jeda sebulan karena nunggu ekoenzimnya jadi, terus berlanjut di sosialisasi dan pendampingan pembuatan produk turunannya yaitu karbol. Terus yang terakhir kita ada sosialisasi dan pendampingan pembuatan HPP, harga produk dan pemasaran gitu. Keren banget sih Kak. Jadi kalian di situ juga belajar yang lain, tapi Iya. juga mengembangkan apa yang telah kita punya ya, contohnya di Iya. akuntansi dan saling membantu. Keren banget sih Kak. Dan lagi ada juga sih di hukum yang sangat penting kan, itu kita ngehakiin Iya. kita kan berbentuk buku kan setelah jadi. Oh, produknya itu di HKI-in Caranya. Caranya. Iya. Ini penemuan nih, kreativitas nih. Iya benar-benar. Oh iya, Kak, iya benar-benar. Oh, jadi itu biar ada hak ciptanya kan. iya kalian sendiri. Ada legalitasnya. Iya, Iya, kita ada status sendiri. Keren-kerennya saling membantu dan saling melengkapi juga nih Kak. Oh ya, ini untuk mahasiswa Uniba lainnya nih, khusus kalian nih, apa nih tips-tips motivasi yang ingin kalian berikan kepada teman-teman? Kalau menurut kita untuk teman-teman mahasiswa Uniba ya, terkhususnya tuh perempuan, menurut kita tuh jangan pernah takut untuk memulai. Itu kayak salah satu kunci dulu. Jadi kalau misalnya kalian punya inovasi, kalian punya gagasan, jadi kayak tuangin aja dulu, berhasil atau enggaknya gagasan kalian itu tuh akhir. Yang harus kalian pelajarin itu prosesnya, gimana kalian sampai di akhir, gimana cara kalian buat dapetin inovasi itu gitu. Terus last but not least ya, kita punya kalimat yang penting nih, you don't need to be perfect to start, but you need to start to be perfect. Keren banget. Ini kata-kata nih dari teman-teman tim PKMPM nih, keren banget sih. Nah, kalian itu berharap apa sih dari program PKM ini untuk masyarakat maupun untuk diri sendiri? Kalau dari untuk masyarakat, aku pengen program yang kemarin tuh berlanjut, nggak cuman berhenti kemarin aja, jadi bisa menjadi peluang untuk masyarakat, bisa menjadi peluang usaha untuk mereka gitu. Kan kita udah ngasih modal juga nih. Betul. Kan udah ngasih modal alatnya, udah ngasih modal cara buatnya. Mereka udah belajar Iya, juga. Apalagi mereka tuh sebenarnya kan udah kenapa kita ini alasan juga ya kenapa kita ngambilnya tuh di Meliwis, karena di sana tuh ada
namanya itu Germas dulu, tapi itu nggak berlanjut. Jadi mereka udah tahu cara pembuatan ekoenzimnya, cuman itu yang proses yang lama. Jadi kita pas datang ke sana, kita tinggal ajarin mereka cara fast tracknya, gimana caranya dapetin ekoenzim itu bisa lebih cepat. Terus kita ajarin gimana caranya ekoenzim itu lebih bermanfaat dan ada nilai jualnya. Jadi harapan kita untuk apalagi untuk masyarakat sana semoga berlanjut dan semoga bermanfaat, bisa menaikkan ekonomi ibu-ibu rumah tangga di sana. Itu sih. Untuk itu udah ada penjualan kah Kak pas kalian? Sudah ada. Sampai saat ini apakah mereka masih menghubungi tim atau bagaimana untuk kabar-kabaran ya Kak pastinya? Untuk saat ini kita udah ada komunikasi karena waktu PKM ini kan harus diselesaikan 100% ya, jadi kita harus memastikan bahwa mereka itu sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Waktu terakhir 1 bulan sebelum kita selesai ya itu udah mulai itu proses penjualan, dan kemarin waktu kita mau pamitan itu mereka udah buat batch kedua. Keren sih, berarti benar-benar bermanfaat ya. Semoga juga bisa bermanfaat seterusnya. Nah, harapan kalian kan membuka peluang usaha yang khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Oke nih, setelah program ini selesai, rencana kakaknya apa nih? Yang semester 7, semester 5 nih pastinya. Apa nih? Kalau Semester 7 lanjut skripsi nggak sih? Iya, udah Fokus ya. Nih, kalau semester 5 apa ini kakak-kakaknya? Semester 5 karena mungkin setelah PKM disibukkan magang, terus nanti Januari kita ada KKL, terus mungkin lanjut nggak sih? kalau ada kesempatan ya, Kalau ada di lain kesempatan. waktu kita ada kesempatan, kita bakal melanjutkan PKM ini. Ya karena kan udah ada pengalaman juga ya Kak. Iya sip. Oke, mungkin ada kata-kata atau ucapan terima kasih nih Kak untuk sponsor dan lain-lain mungkin dari kakak kedua. Oke, terima kasih kepada Kementerian Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kemendikbudristek atas pendanaan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Universitas Islam Batik Surakarta yang support. Terus terima kasih kepada Desa Meliwis, Kecamatan Cepaugo Boyolali. Terima kasih sama ibu-ibu PKK Desa Meliwis, dan terima kasih tentunya kepada pembimbing kami Ibu Riana Rahmawati Dewi yang senantiasa membimbing kami dengan sabar. Padahal kita banyak banget gedebak-gedebuknya gitu. Memang juga pertama, dan pihak-pihak terkait yang tidak bisa kita sebutkan satu persatunya. Terima kasih atas supportnya dan kita sudah selesai 100%. Alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman, untuk kalian jangan takut mencoba, siapa tahu kalian selanjutnya. Oke teman-teman, sepertinya kita cukup sampai di sini ya kakak-kakak. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Mungkin di lain kesempatan bisa lanjut part 2 nih kakak-kakaknya. Untuk teman-teman yang masih penasaran bisa nih cek di IG tim PKM mereka atau di kolom komentar. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya Reno Fabri Amanda, host podcast pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Uniba Podcast, suara akademika, inspirasi tanpa batas. Universitas Islam Batik Surakarta, Smart Santun Solo. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.